Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Maafkan kami, Kisanak. Maafkan kami. Maafkan. Tidak apa-apa. Saya memakluminya. Terima kasih, Kisanak. Siapa ketua kampung di sini? Saya sendiri, Kisanak. Kalau begitu, nanti saya jelaskan di rumah Sulastina. Kasihan dia dan bayinya menangis terus. Baik, Kisanak. Tinggi juga gua tempat tinggal nenek sihir itu. Ya, sebentar lagi juga sampai, Kanjeng Adipati. Suhita. Ya. Kakiku mulai pegal. Oh, apa perlu istirahat sebentar? Tidak usah, jalan terus. Oh, baik kalau begitu. Hei, Suhita. Ya. Ada apa, Kanjeng Adipati? Kau lihat buah pepaya itu? Oh, iya. Boleh aku memakannya? Kelihatannya manis sekali. Oh, jangan, Kanjeng Adipati. Kenapa? Kalau memakan buah pepaya itu tanpa seizin nenek sihir, si empunya, niscaya perut Kanjeng Adipati akan kembung dan akhirnya pecah berantakan. Demikian yang saya ketahui. Wah. Mengerikan juga kalau begitu. Tapi kalau sudah mendapat izin, mau diambil sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Bahkan bisa menjadikan kekuatan untuk badan kita. Jadi sebaiknya Kanjeng Adipati jangan memakannya sekarang ini. Sudah jelas. Aku tidak mau perutku pecah berantakan. Aku kesini kan untuk cari selamat. Ya, memang begitu adanya. Oh, suara siapa itu? Sangat mengerikan sekali. Itulah suara nenek sihir Kanjeng Adipati. Dia sudah mengetahui kedatangan kita. Semakin dekat ke tempat nenek sihir, semakin menyeramkan. Bulu romaku berdiri semua. Baru mendengar suaranya saja sudah menakutkan. Apalagi ilmu kadikjayaannya pasti lebih menyeramkan lagi. Itu sudah pasti, Kanjeng Adipati. Biar si Bentar dan Lasmini, juga orang-orang Madangkara lainnya, merasakan keganasan dan keampuhan ilmu sihir dan kadikjayaan nenek sihir. Tapi mereka juga pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka akan berusaha mengimbangi kehebatan nenek sihir. Yang jelas, pertarungan bakal seru sekali. Ya. Mungkin kita akan memenangkannya, Suhita. Mudah-mudahan saja begitu, Kanjeng Adipati. Tapi tetap, tujuan kita setelah dari sini, yaitu Kerajaan Benawa. Di sana kita akan lebih aman. Dan alangkah baiknya kalau nenek sihir bisa ikut serta. Apakah itu mungkin, Suhita? Ya, kita lihat saja nanti, Kanjeng Adipati. Baiklah, nenek sihir. Perkenalkan, nama saya Bentar, nenek sihir. Aku tahu namamu palsu. Kau memang cukup jahat. Dan kau sangat dendam sekali pada orang-orang Madangkara. Betul sekali, Nek Sihir. Saya sangat dendam sekali pada mereka. Sekarang ini kami menjadi buruan. Dan kami tidak tahan melawan Raden Bentar Asli dan Lasmini. Ya, oleh karena itu, kami datang kemari untuk meminta bantuan. Untuk menghentikan pengejaran mereka, Nek. Ya, aku bisa memahami keinginanmu. Apakah Nenek Sihir mau membantu kami? Sebetulnya banyak persyaratannya. Apa itu persyaratannya? Untukmu tidak usah. Dengan senang hati aku akan membantumu.
Karena aku pun mempunyai rasa dendam terhadap orang-orang Madangkara. Ketika zamannya Prabu Brahmakumbara masih bertahta di sana. Aku pernah dikalahkannya. Bahkan suamiku berhasil dibunuh oleh si Brahmakumbara. Sebetulnya aku sudah tidak ingin lagi mengungkit-ungkit peristiwa lama. Tapi ketika kau ingin memusnahkan orang-orang Madangkara, rasa dendamku timbul kembali. Maka dari itu aku ingin membantu kalian. Setidak-tidaknya aku akan mendukung dari belakang. Ya, asal kalau saya seandainya mati, jangan menjadi batu, Nek. Mengerikan sekali. Itu lain. Itu ada perjanjian tersendiri. Dan perjanjiannya bukan dengan aku, tapi dengan Raja di Raja Sihir. Ya, memang sangat mengerikan. Tidak nampak oleh mata biasa. Saya kira perjanjian dengan nenek sihir. Oh, bukan. Bukan dengan aku. Aku hanya manusia biasa saja. Hanya ilmu sihirku belum ada yang menandinginya. Mudah-mudahan jangan, Nek. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Kanjeng Adipati? Sesuai dengan rencana kita. Bersembunyi di kerajaan Benawa. Tepatnya di Kadipaten Garung. Bagaimana, Nek Sihir? Ya, aku ikut kalian. Tunggu dulu. Ada apa, Nek Sihir? Sebelum kita berangkat, kita lihat dulu keadaan mereka. Keadaan siapa, Nek? Keadaan musuh-musuhmu. Wah, betul, Nek. Aku akan lihat di telapak tanganku. Keluar, hei bayangan. Keluar, hei bayangan. Kalian lihat di telapak tanganku. Gambar siapa mereka? Hah? Lasmini dan Bentar Asli? Merekalah yang paling dekat ke tempat ini. Mungkin mereka sudah mengetahui jejakmu, Bentar Jadi-Jadian. Kalau begitu, kita dalam keadaan bahaya, Nek Sihir. Jangan khawatir. Akan kujauhkan mereka dari tempat ini. Akan kukirim angin topan yang hebat untuk mereka. Betul, Nek. Kalau mungkin, bunuh saja mereka sekarang juga, Nek. Kita lihat saja nanti. Kalau tidak tahan, angin topan itu akan memusnahkan mereka. Pasti mereka akan mampus. Angin topan, musnahkan mereka. Angin topan, musnahkan mereka. Ada apa, Lasmini? Ada dua arah jalan. Kita harus memilih jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Terserah kau saja, Lasmini. Kalau begitu, aku harus mempergunakan ilmu tembus pandang. Ya, silakan. Hidup! Kita harus melalui jalan sebelah kiri. Rupanya benar-benar mereka menuju Gunung Setan. Ayo, kita kejar terus. Baik. Pegang tanganku erat-erat. Baik. Bentar, keluarkan tenaga dalammu untuk memperberat tubuh. Ya. Kita harus tiarap. Angin topan ini menerbangkan pohon-pohon besar. Iya, dengan tiarap begini, kita akan lolos dari sambaran pohon-pohon besar itu. Pasti angin topan ini bukan sembarangan. Datangnya sangat mendadak sekali. Iya, jelas sekali. Ada orang yang telah mengirimkannya. Dan orang itu bukan orang sembarangan.
Apa daya kita, Lasmini? Biarkan saja. Sebentar lagi juga akan berlalu. Pasti orang itu menyangka kita sudah lenyap terbawa angin. Apakah mungkin ini perbuatan orang yang berada di Gunung Setan itu? Iya, mungkin juga. Tapi yang jelas, pasti suruhan si Bentar Jahanam dan Suhita. Sudah bisa dipastikan. Otak mereka lah yang membuat ini semua. Jahanam. Wah, Lasmini, kita tertutup oleh dedaunan. Ini lebih baik untuk menghalangi ilmu pandang jauh. Sudah pasti mereka mempergunakan ilmu itu. Ini perbuatan ilmu sihir. Iya, ilmu sihir. Memang agak sulit menghadapi ilmu ini. Aku belum begitu mendalaminya. Aku malas mempelajari ilmu ini. Tapi sekarang, aku menyesal. Sudahlah. Yang penting kita bisa terhindar dari mara bahaya ini. Aku akan balas perbuatan seperti ini. Tunggu saja, Jahanam. Baru kali ini aku merasakan angin topan begitu hebatnya. Namanya juga angin jadi-jadian. Iya. Jangan khawatir, Bentar. Suatu waktu, pasti mereka akan tertangkap. Lebih baik aku bertarung mati-matian dengan musuh yang kelihatan wujud rupanya, daripada mengejar-ngejar orang. Lasmini, kau putus asa? Bukan putus asa. Hatiku sudah tidak sabar lagi, ingin cepat-cepat mencekik batang lehernya. Untuk menghilangkan ketidaksabaranmu, untuk sementara waktu, cekiklah batang-batang pohon itu. Sejak kapan kau bisa bercanda, Bentar? Pengalaman dari negeri Tibet barangkali? Masa aku tidak boleh bercanda? Ya, kalau terus-terusan tegang, otak kita bisa miring, Lasmini. Ya, syukurlah kalau kau sudah bisa bercanda. Biasanya kau hanya bisa merayu saja, ya kan? Sekarang ini, merayu bisa, bercanda pun bisa. Merayu dan bercanda, bila disatukan akan lebih asik lagi. Tentu saja bercanda dalam saat seperti sekarang ini sangat tidak tepat, Bentar. Bercanda dengan dibayangi bahaya, itu sama sekali tidak pada tempatnya. Kau tidak usah tersinggung dengan kata-kataku, Lasmini. Aku bicara tadi hanya untuk menghilangkan kegeramanku, untuk cepat-cepat menangkap si Jahanam itu. Sama seperti perasaanmu. Ya, dalam catatanku, seminggu lagi kita harus sudah berkumpul di tempat pohon bercagak di dekat perbatasan kerajaan untuk saling melaporkan peristiwa yang sudah terjadi dalam rangka pengejaran terhadap si Jahanam Bentar dan Suhita. Siapa tahu di antara mereka sudah ada yang bisa menangkapnya. Paling tidak, mengetahui ke arah mana lagi mereka berlari. Iya, mudah-mudahan saja demikian adanya. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, meneruskan perjalanan lagi. Memangnya mau bagaimana? Tidur di hutan ini? Terserah kau saja. Pokoknya sekarang kita jangan lagi mengejar mereka dengan perasaan yang tegang. Ternyata tidak ada gunanya, bukan? Iya, tidak ada gunanya. Iya. Mudah-mudahan kita secepatnya menemukan sebuah kampung untuk memperoleh kuda lagi. Ayo. Ayo. Ketua kampung itu baik sekali padamu, Sulastina. Oh, Kang Rungga maksudmu, Widura? Iya. Oh, saya rasa biasa-biasa saja. Pandangan matanya lain padamu. Kok ada-ada saja. Kau jangan pura-pura tidak mengerti, Sulastina. Mungkin sudah kewajiban ketua kampung untuk memperhatikan orang yang baru ditimpa kemalangan. Apalagi yang ditimpa kemalangan itu seorang perempuan seperti aku ini. Aku seorang laki-laki. Jadi bisa tahu kalau pandangan laki-laki yang menaruh hati pada seseorang, seperti Rungga itu. Sempat-sempatnya memperhatikan pandangan orang lain. Sekarang kalau iya bagaimana? Aku sangat senang sekali. Berarti kau akan mempunyai seorang pelindung. Maksudmu? Paling tidak pelindung untuk anakmu itu. Kau bicara sudah mulai macam-macam. Mungkin besok aku akan meninggalkan kampung ini. Meninggalkan kau dan anakmu. Masih banyak urusan yang harus kuselesaikan, Sulastina. Kau bicara tidak main-main, Kang Widura. Widura? Ada urusan yang sangat penting sekali. Menangkap 2 orang penjahat yang sangat kejam. Yang kita lihat waktu kita bersembunyi di semak-semak itu? Iya.
Mereka itu harus secepatnya ditangkap. Oh, kelihatannya mereka sangat berbahaya sekali. Kenapa kau harus menangkapnya sendirian? Tidak sendirian. Banyak teman-temanku yang akan menangkap dia hidup atau mati. Haruskah tugas itu kau laksanakan? Iya. Oh, kenapa kau kelihatannya sedih? Saya mencemaskan keselamatanmu, Widura. Kau tidak usah cemas. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Mungkin kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Aku tidak tahu. Iya, mungkin juga. Hanya Yang Maha Kuasa yang mengetahui segala-galanya, Sulastina. Widura. Makanya aku akan sangat senang sekali kalau ketua kampung itu benar-benar tertarik kepadamu. Aku tenang meninggalkanmu dan bayimu. Saya sudah terlalu banyak berhutang budi padamu. Rasanya aku tidak mungkin akan bisa membalasnya. Sudahlah, jangan diingat-ingat lagi persoalan itu. Dengan tulus dan ikhlas aku menolongmu. Dan memang kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong, bukan? Saya merasa tentram sekali berada dekatmu, Widura. Tangisnya persis seperti tangis Karnis. Kalau sedang bersedih, memang sangat mirip sekali wajah Karnis dengan Sulastina ini. Sekarang ini seolah-olah aku sedang berhadapan dengan Karnis. Sekarang saya sudah tidak mempunyai lagi tempat berlindung atau mencurahkan segala keluhan saya. Ibu bapak sudah tiada. Sebenarnya aku ingin tetap tinggal di rumah ini, tapi itu tidak mungkin. Ya, memang. Saya tidak berhak untuk menghalang-halangi kepergianmu. Saya ini bukan apa-apa. Maafkan atas kelancangan mulut saya, Kang Widura. Widura. Tidak apa. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Jadi, besok kau akan pergi, Widura? Iya, besok. Baiklah kalau begitu. Sesaat berjumpa, harus sudah berpisah lagi. Dan mungkin untuk selama-lamanya. Memang begitulah perjalanan hidup manusia. Terus terang saja, saya sudah bicara panjang lebar dengan Rungga kemarin. Apa yang dibicarakan? Ternyata Rungga sudah sejak lama menaruh perhatian kepadamu. Jauh sebelum peristiwa yang mengerikan itu menimpa dirimu. Hanya saja dia tidak mau mengutarakan padamu karena malu. Begitu? Karena kau seorang anak yang orang tuanya sangat kaya di kampung ini. Sedangkan Rungga hanya anak petani biasa saja. Oleh karena itu dia tidak mau berterus terang kepadamu, Sulastina. Dulu mungkin demikian, tapi sekarang ini aku bukan Sulastina yang dulu lagi. Sekarang aku seorang janda yang mempunyai anak dan suami yang bekas perampok yang sangat ditakuti. Jangan menangis. Dia sudah mengerti. Rungga tidak peduli itu semua. Peristiwa yang menimpa dirimu adalah suatu malapetaka. Dia mengatakan padaku bahwa dia mau menerima kau sebagaimana apa adanya. Aku tidak berbohong, Sulastina. Tapi aku... Iya, mungkin kau tidak mencintainya. Tapi ingat anakmu. Dia butuh seorang ayah. Dan kau juga butuh perlindungan dari seseorang yang bertanggung jawab. Dan Rungga orang yang bertanggung jawab. Percayalah padaku. Kasihanilah anakmu, Sulastina. Widura. Haus sekali. Memang. Air minumku sudah habis. Sedangkan di sekitar sini tidak kelihatan tanda-tanda adanya sumber air. Persediaan air minumku cukup untuk berdua, Anjani. Kita harus mendekati daerah perbatasan menuju tempat pohon bercagak. Sebab, menurut catatan coretanku, kita seminggu lagi harus berkumpul di sana, melaporkan segala sesuatunya pada Raden Paksi, Kak Garnis, Bunda Lasmini dan Raden Bentar. Iya,
Dari sekarang saja kita menuju arah sana. Siapa tahu bisa berjumpa dengan si jahanam itu. Sehingga kita bisa bertarung sampai titik darah yang penghabisan. Tidak seperti sekarang ini, hanya menguber-nguber angin saja. Tidak apa, hitung-hitung mencari pengalaman menjelajahi berbagai hutan rimba. Iya, tapi ngomong-ngomong persediaan daging rusa kita tinggal sekali makan lagi. Kesananya kita tidak makan, Anjani. Wah, bahaya itu. Bisa-bisa perut kita keroyokan terus. Biarlah supaya badan kita tambah langsing, tambah cantik. Badan langsing, tapi muka pucet. Mana bisa tambah cantik? Paling-paling seperti gadis tengkorak hidup. Jangan bilang tengkorak hidup, Ini kan di tengah hutan. Aku takut mendengarnya, Anjani. Sama bentar palsu yang sakti tidak takut. Tapi sama tengkorak hidup takut. Tengkorak hidup sekali geprak saja sudah berantakan tulang-tulangnya. Apa yang mesti ditakutkan, Dewi Rara? Sudah, jangan bicara itu lagi. Hei, apa itu? Yang bergerak di semak-semak itu. Bersiap-siap, Dewi Rara. Kita meloncat saja ke atas pohon. Iya. Siapa tahu ada perampok lagi. Hei, rupanya seekor kijang, Anjani. Iya, seekor kijang. Ayo kita buru. Ayo. Hop, hop, hop. Kemana tuh larinya kijang? Tadi larinya ke arah sini. Tahu saja tuh kijang kalau mau disantap ya. Hei, tuh lari ke arah rumpun bambu. Ayo kita kejar. Susah juga seperti memburu si bentar palsu. Iya. Kenapa berhenti di sini, bentar jadian? Saya melihat kijang berlari ke arah kanan. Daging makanan kita sudah habis, Nek Sihir. Jadi sebaiknya kita memburu kijang itu dulu. Oh, betul, Nek. Persediaan makanan kita habis. Sedangkan perjalanan kita masih jauh. Jangan bergerak dulu. Nanti kijangnya keburu lari jauh, Nek. Jangan bergerak dulu. Ada apa, Nek? Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Tapi penunggangnya 2 orang wanita cantik. 2 orang wanita cantik? Ya, pasti itu orang-orang Madangkara. Pasti Dewi Rara Amiati dan Anjani atau Garnis. Tidak salah lagi. Perasaan mereka saja yang banjir. Kau tidak usah takut. Makanya jangan banyak omong. Kita turuti saja apa yang dikatakan nenek sihir. Hai banjir, datanglah. Hai banjir, datanglah. Ayo, kita melanjutkan perjalanan kita. Baik, Nek. Rasakan kau Anjani dan Dewi Rara. Seperti suara hujan besar di bukit itu. Iya, tiba-tiba saja awan di atas bukit itu menjadi mendung. Gelap. Tidak salah lagi. Suara menggelegar itu adalah suara hujan besar di atas bukit. Aduh, awan di atas kita juga tiba-tiba jadi mendung. Gelap. Pasti sebentar lagi akan turun hujan. Aneh.
cuaca berubah dengan seketika. Halilintar itu menyambar pohon yang besar sehingga belah menjadi dua. Mengerikan sekali. Bagaimana ini, Anjani? Kita harus meloncat ke atas batu itu. Iya. Cek! Hujan ini keras sekali. Kalau terus-terusan begini, lama-lama kulit kita bisa mengelupas. Memang sama sekali tidak ada perlindungan. Jadi harus bagaimana, Anjani? Aduh, kulitku mulai terasa pedih. Aduh, kalau begini caranya, kulit dan daging kita bisa habis terkelupas. Hujan apa ini? Bagaimana kalau kita membuat lubang yang melengkung ke dalam berbentuk atap? Itulah satu-satunya jalan yang terbaik untuk menghindari malapetaka ini. Ayo kita mulai menggali. Keluarkan semua ilmu dan tenaga dalam kita. Baik, Dewi Rara Amiati. Yang Maha Kuasa, tolonglah hamba-Mu ini. Selamatkanlah dari malapetaka yang mengerikan ini. Suara banjir itu lenyap. Coba aku akan membuka mataku. Hei, tidak terjadi apa-apa. Anjani, bukalah matamu. Hei, tidak terjadi apa-apa. Banjir itu tidak ada. Pohon-pohonan berdiri tegak seperti biasanya. Aneh sekali. Dan lihat Dewi Rara, kuda kita masih ada di bawah sana, sedang makan rumput segar. Dan kita berada di atas batu ini. Benar-benar ajaib. Kalau begitu, apa yang telah terjadi? Kita berdiri di atas batu cukung ini seperti orang gila. Kita benar-benar sudah gila, Anjani. Ayo, kita turun ke bawah. Silahkan Sang Putri. Putri gila. Siap! Siap! Kita berhenti dulu, bentar jadian. Ada apa, Nek? Pokoknya berhenti dulu. Bandel kamu. Bagaimana, Swita? Turuti saja, Kanjeng Adipati. Kamu juga diam, monyet. Maaf, Nek Sihir. Maaf. Cepat, turun, bentar jadian. Baik, Nek Sihir. Jangan menghalangi jalan. Aku mau duduk. Baik, Nek. Baik. Pasti ada sesuatu dengan Nek Sihir. Ya, mabuk perjalanan barangkali. Jangan bisik-bisik. Baik, Nek. Baik, Nek. Baik. Kamu harus tahu, Swita. Dan kamu juga, Bentar. Iya. Kalau aku marah-marah begini, berarti aku sudah haus. Ingin minum kesukaanku, ngerti? Waduh, darah manjangannya sudah habis. Nenek sihir itu bisa marah. Mana darah manjangan itu? Aku ingin minum. Habis, Nek, habis. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bisa-bisa ku minum darahmu, ha? Ampun, Nek, ampun. Saya memang bersalah. Ampunilah saya. Saya juga minta maaf, Nek Sihir. Memang teledor kalian. Maunya saja minta dibantu. Tapi kesenanganku minum darah tidak kalian perhatikan. Dasar monyet. Lain kali saya tidak akan teledor lagi. Kalian harus ingat, aku senang minum darah apa saja. Sama seperti halnya kalian senang minum tuak, tahu?